Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, teknologi yang kami gunakan untuk mendengar firman-Mu, komunitas kami tetap di dalam Tuhan, dan dalam keadaan apapun, Roh Kudus jamah setiap kami, setiap fasilitas yang kami gunakan. Biarlah firman Tuhan mendapat tempat tidak hanya pengetahuan, tapi juga kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk untuk iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Mereka yang berbahagia ialah yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom semuanya. Boleh lambaikan tangannya semua. Taruh tangan di dada, hati sukacita. Walaupun ada gangguan teknis, kasih senyum kiri kanan, hati bersukacita.
Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari Minggu tanggal 14 Juni hari ini, tema yang kita gunakan ialah bermegah dalam Kristus. Bermegah atau bahasa lainnya berbanggalah atau bersukacitalah atau begitu exciting dalam Kristus. Pembacaan kita menggunakan istilah bermegah dalam Kristus. Saya percaya ada alasan yang kuat kenapa kita bermegah dalam Kristus. Padahal kemegahan itu selalu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Orang bermegah karena anaknya lulus, karena pekerjaan suaminya berhasil. Orang bermegah karena menang dalam sebuah pertandingan yang hebat. Kata bermegah, berbangga, itu dihubungkan dengan prestasi-prestasi yang hebat. Itu berhubungan dengan hasil-hasil yang dicapai. Tapi kalau kita perhatikan surat-surat Rasul Paulus, kadang-kadang tidak masuk di logika sehat kita. Justru ketika dia sedang dipenjara, dia serukan bersukacitalah, bermegahlah, berbanggalah, hebatlah. Semua kata-kata heroik yang biasanya diucapkan untuk para pahlawan perang yang menang, justru diucapkan ketika orang sedang menghadapi tekanan-tekanan yang hebat. Nah, saya ingin mengajak kita, saudara-saudara, untuk mengerti beberapa prinsip. Jemaat di Roma, orang Kristen di Roma bukan hasil penginjilan Rasul Paulus. Orang Kristen di Roma sudah ada. Lalu Paulus ingin mengunjungi mereka. Dan ketika dia sampai di Roma, Roma pasal 1 ayat 16 dimulai dengan kalimat ini. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bahasa aslinya di Perjanjian Baru, bahasa Yunani sebenarnya diterjemahkan begini. Aku tidak malu memberitakan Injil kepada kamu. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kenapa Rasul Paulus berkata, aku tidak malu memberitakan Injil kepada kamu? Karena begini, saudara-saudara. Orang Kristen di Roma di waktu itu adalah kelompok minoritas. Tidak hanya kelompok minoritas, tapi mereka juga punya spirit merasa tidak berdaya, merasa tertekan, merasa dihina. Sementara di Roma itu, di zaman itu, ada 3 kelompok yang paling kuat. Hebat sekali waktu itu. Menurut catatan sejarah gereja. Yang pertama, orang-orang Yahudi yang sangat kuat dengan hukum-hukum Yahudi. Orang Yahudi itu begitu bermegah, begitu bangga. Karena mereka menyebut diri sebagai bangsa pilihan. Dan semua bangsa lain itu kelas di bawah. Kelas tertinggi, kasta tertinggi bagi mereka adalah bangsa Yahudi. Itulah kebanggaan orang-orang Yahudi di Roma. Yang kedua, orang-orang Yunani. Yunani adalah kiblat pengetahuan, kiblat filsafat, kiblat hikmat-hikmat. Jadi saudara, orang-orang Yunani itu begitu bangga, bermegah karena filsafat mereka,
karena hikmat-hikmat mereka, karena menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Makanya kita sering mendengar filsafat Yunani, hikmat-hikmat Yunani. Dan yang ketiga yang paling bangga ialah Imperium Kekaisaran Romawi. Romawi itu dia tidak hanya sebuah pusat kekuasaan, tapi dia mempengaruhi seluruh peradaban dunia. Kekuasaannya nyaris tanpa batas. Jadi perhatikan ini, ada kebanggaan orang Yahudi, ada kebanggaan orang Yunani, ada kebanggaan Imperium Romawi. Dan semuanya hidup di kota Roma, hidup di dalam kekaisaran Romawi. Tahun 2002 saya mendapat kesempatan yang sangat terhormat untuk berkunjung ke beberapa negara di Eropa Barat. Salah satunya kota Roma. Dan waktu masuk ke kota itu kita merasakan sesuatu yang begitu hebat. Bangunan-bangunan yang sangat kokoh. Kemegahan-kemegahan bangunan yang sangat hebat. Nyaris sepertinya kita tidak berdaya, sepertinya kita terhina kalau masuk di wilayah-wilayah itu. Jadi saudara-saudara, itulah kebanggaan-kebanggaan di zaman itu. Sementara sudah ada orang Kristen, baik Kristen Yahudi, Kristen Yunani, Kristen yang hidup karena ketemu Kristus, para budak-budak, para kaisar yang bertobat dan terima Yesus, mereka tersingkir dari komunitas ini. Orang Yahudi yang sudah jadi Kristen tersingkir dari budaya Yahudi itu. Dianggap hina. Orang-orang Yunani yang tadinya bangga dengan hikmat-hikmat dan filsafat-filsafat mereka, mereka menjadi Kristen dan terhina, disingkirkan. Orang-orang di Kekaisaran Romawi yang kemudian terima Yesus, mereka disingkirkan. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang tertekan, kelompok yang dianggap hina, kelompok yang dianggap sampah, dan mereka malah dikejar-kejar. Dalam konteks itulah, Rasul Paulus datang ke Roma atas izin Tuhan, dan dia berkata, "Aku tidak malu memberitakan kepada kamu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, berikutnya orang Yunani, dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya lambaikan tangan, haleluya. Injil kekuatan Allah. Dan aku tidak malu memberitakan itu. Kenapa? Karena banyak orang Kristen di zaman itu merasa minority kompleks, mereka tertekan. Tidak enak menjadi orang Kristen di zaman kerajaan Romawi. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan mereka di pasal 4 dan pasal 5. Sebelum pasal 5 tentang pembenaran dan penebusan, dia mengutip peristiwa Abraham dalam pasal 4 ayat 17, 18, 19, 20. Di sana diterangkan tentang siapakah Abraham. Dan orang-orang Yahudi tahu siapa Abraham. Mereka mau diingatkan kembali bahwa Abraham itu bapak bangsa-bangsa. Abraham itu bapak orang beriman. Abraham itu bapak orang-orang percaya. Karena keputusannya, karena imannya, karena percayanya, sekalipun dia belum melihat peristiwanya. Rasul Paulus mengutip Papa Abraham untuk mengingatkan orang-orang Kristen di Roma tentang dahsyatnya hubungan Abraham dengan Allah. Karena itu, mari kita perhatikan pasal 5 dalam konteks yang sudah saya terangkan. Lalu kita akan periksa apa kebanggaan-kebanggaan kita. Yang pertama, kebanggaan atau kemegahan itu
di suku-suku tertentu ada istilahnya. Ya, kalau orang Batak itu ada istilah si Penggaron. Itu kira-kira istilahnya artinya makam puji, orang Ambon bilang. Begaya, punya kebanggaan-kebanggaan pribadi, kebanggaan-kebanggaan kelompok, kebanggaan-kebanggaan suku dan budaya. Apakah saudara-saudara mendengar suara saya? Yang dapat dengar suara saya boleh lambaikan tangan. Oke. Sekarang kita perhatikan Roma 5 ayat 1 sampai 11. Yang pertama, kita berbangga, bermegah karena kita dibenarkan. Haleluya. Anda tidak perlu lakukan apapun supaya Anda dibenarkan. Kita dibenarkan karena Kristus. Kita yang harusnya dihukum. Kita disebut orang-orang durhaka. Orang-orang yang tidak layak untuk dibenarkan. Tetapi karena iman kepada Kristus, saudara dan saya dibenarkan. Yang bermegah karena kebenaran ini, lambaikan tangan. Haleluya. Anda dibenarkan. Bukan oleh karena sukumu. Bukan oleh karena jabatanmu. Bukan oleh karena hartamu. Tapi Anda dibenarkan karena alasan Anda punya iman kepada Kristus. Yang kedua, kita bermegah karena ada kasih karunia yang dianugerahkan buat kita untuk punya jalan masuk. Kasih karunia itu kira-kira kalau diterangkan secara matematis, dapat tiket gratis. Anda nggak perlu bayar tiket. Kalau masuk ke Ancol bayar tiketnya. Masuk ke bioskop bayar tiket. Naik pesawat bayar tiket. Naik kereta api bayar tiket. Tapi untuk masuk ke hadirat Allah tidak perlu bayar apa-apa. Itu yang disebut kasih karunia. Itu hebat sekali. Itulah kebanggaan yang Paulus nyatakan. Yang ketiga, tidak hanya itu. Tidak hanya karena iman kita bermegah, kita dibenarkan. Tidak hanya karena kasih karunia, tapi juga karena kita ikut terlibat dalam penderitaan Kristus. Anda semua menderita, Anda semua disiksa, Anda dikejar-kejar, Anda dihina. Paulus berkata kepada orang Kristen di Romawi, kamu dikejar, kamu dianggap hina, kamu dianggap tidak layak. Tapi dengar, saya beritahu buat kamu, itulah penderitaan yang kamu alami. Jadi kalau kamu ikut Kristus, kamu percaya kepada Kristus, kamu akan dihina, kamu akan tersingkirkan, kamu akan dianggap sampah, dan itulah Anda mesti bermegah. Kita bermegah, kita menderita, bukan karena bikin kejahatan. Kita menderita bukan karena kita bikin kesalahan. Kita menderita karena kita punya iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus di setiap kota dia datang. Selalu dia berkata, aku adalah pemenang, lebih dari pemenang, more than conquerors. Aku lebih dari pemenang. Apanya yang menang? Kamu di penjara kok bilang menang? Apakah itu sebuah perkataan hiburan? Tidak. Itu sebuah pernyataan, aku menang karena di setiap kota Injil ditancapkan. Di setiap kota ada orang yang percaya kepada Yesus. Itu yang disebut I lebih dari pemenang. Aku more than conquerors. Jadi kemenangan kita bukan mengalahkan musuh. Kemenangan kita
Karena Injil mengubah orang lain untuk hidup di dalam perdamaian dengan Allah. Amin. Haleluya. Yang keempat, kita bermegah karena kita punya pengharapan. Pengharapan yang pasti akan diselamatkan. Itu sebabnya dia menggunakan Abraham sebagai model. Dia percaya sekalipun belum terjadi. Nah, saudara-saudara, mari kita periksa hari ini apa bentuk-bentuk kebanggaan kita yang seringkali lebih kuat dari kebanggaan kepada Kristus. Kebanggaan karena miliki Kristus. Ya, di Indonesia, saudara-saudara, ada orang yang tidak bangga menjadi orang Indonesia. Apa buktinya? Menghina negara, membakar bendera, merusak fasilitas-fasilitas negara. Dia nggak bangga jadi orang Indonesia. Tapi saya bangga jadi orang Indonesia. Kalau saudara juga bangga jadi orang Indonesia, haleluya, boleh lambaikan tangan. Amin. Kita orang Indonesia. Kita bukan penumpang gelap di Indonesia. Kita asli orang Indonesia yang dimenangkan Kristus sebagai orang percaya. Apa yang mau saya kasih tahu hari ini? Rasul Paulus tidak malu membicarakan siapa dia. Kita perhatikan dalam Filipi pasal 3, Filipi 3 ayat 4 sampai ayat 8. Rasul Paulus membuat sejumlah daftar kemegahannya. Rasul Paulus bikin sejumlah daftar kebanggaannya. Rasul Paulus menceritakan kurikulum vitae-nya yang begitu panjang dan hebat. Perhatikan Filipi 3 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Dia bilang begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Lihat daftar kurikulum vitae-nya. Lihat dia punya daftar kebanggaan. Ayat 5, disunat pada hari ke-8. Itu tanda anak perjanjian. Anak perjanjian biasanya disunat pada hari ke-8. Yesus juga disunat hari ke-8. Ismail disunat tahun ke-15. Ishak tahun hari ke-8. Rasul Paulus hari ke-8. Itu tanda bahwa dia anak perjanjian. Itu kebanggaan yang hebat. Yang kedua, dari bangsa Israel. Siapakah Israel? Bangsa yang dipilih oleh Allah. Bayangkan Allah yang pilih. Allah yang memilih Israel dari segala bangsa dan menjadikan mereka sebagai model bagi bangsa-bangsa lain. Paulus bilang, aku anak perjanjian. Aku orang Israel. Yang kedua, yang ketiga, dari suku Benjamin. Siapakah suku Benjamin? Suku raja. Itu yang disebut suku bangsawan. Kenapa? Raja pertama itu orang Israel dari suku Benjamin. Raja Saul asli suku Benjamin. Jadi dia bilang, aku suku Benjamin. Orang Ibrani asli artinya apa? Tidak campuran. Ayahku dan ibuku asli orang Ibrani. Saya bukan orang Ambon, saya orang Tanimbar. Ibu saya Tanimbar, ayah saya Tanimbar. Tanimbar itu di Maluku. Kalau Pak John Syaila orang Ambon di Pulau Nusa Laut. Kira-kira begitu penegasan bahwa
Aku orang Ibrani asli, kata Paulus. Tidak ada campurannya. Tulen, emas 24 karat. Aku bukan keturunan. Ayahku dan ibuku asli dari Ibrani. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tahu orang Farisi kuat dengan hukum-hukum, kuat dengan Taurat. Tentang penganiaya jemaat, kegiatan-kegiatan, aku penganiaya jemaat, dia ketua FPY, Forum Pembela Yahudi. Kira-kira rivalnya itu yang ada di Indonesia lah. Berarti apa? Dia orang yang sangat radikal. Aku ketua Forum Pembela Yahudi. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Artinya apa? Sempurnalah hidupnya Rasul Paulus itu. Perhatikan ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Haleluya. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara perhatikan ini. Seluruh kebanggaan-kebanggaan Paulus, seluruh kemegahan-kemegahan Paulus, dia anak perjanjian, dia orang Israel, dia suku Benyamin, dia orang Ibrani asli, dia ahli Taurat sempurna, dia kegiatannya penganiaya orang-orang yang hidup di luar hukum Taurat. Tapi waktu dia berjumpa dengan Kristus di pintu gerbang kota Damsyik, waktu dia mengenal Kristus, dia bilang apa? Semua kebanggaan itu sampah. Kata sampah di sini bahasa Yunaninya skubalon, artinya kotoran. Dan karena itu dia begitu berani dengan begitu radikal memberitakan Kristus. Ternyata Kristus segala-galanya. Amin. Kristus segala sesuatu. Anda miliki handphone mahal, belum tentu Anda miliki Kristus. Anda miliki harta kekayaan di dunia, belum tentu miliki Kristus. Tapi kalau Anda miliki Kristus, Anda memiliki segala sesuatu. Karena dia sumbernya. Jadi Rasul Paulus dengan tegas, dia berani bicara sama orang Roma, karena dia sudah lepaskan semua kebanggaannya, semua kemegahannya, dia tanggalkan dan dia berkata, itu semuanya kotoran manusia, itu semuanya sampah, itu semuanya tidak berguna, karena aku ketemu Kristus. Karena itu hari ini, dalam perenungan firman Tuhan hari ini, mari dengan tenang, dengan diam-diam atau secara terbuka, kita coba bikin daftar. Apa kebanggaan-kebanggaan kita yang begitu hebat? Sebab kebanggaan terhadap sesuatu selalu menimbulkan satu spirit, yaitu apa? Kesombongan dan kecenderungan untuk menghakimi orang lain dan menganggap orang lain rendah. Mungkin ada yang bangga dengan kepintarannya, dan karena dia merasa dia pintar, dia bisa menghina orang lain sebagai bodoh. Mungkin dia punya kebanggaan tentang budayanya, sukunya, dan karena itu dia bisa menganggap suku lain itu rendah. Mungkin dia punya kebanggaan tentang hartanya, dan karena itu ketika orang lain tidak punya harta, dianggap mereka itu nothing. Mungkin dia bangga dengan kecakapannya, kegantengannya, seperti saya ini, sehingga kemudian menganggap orang lain tidak gagah dan tidak ganteng. Jadi saudara-saudara, mari kita bikin kebanggaan-kebanggaan kita. Saya tahu di banyak suku mereka punya kebanggaan, di banyak keluarga punya kebanggaan. Tapi dengar saya beritahu, kebanggaan apapun, kemegahan terhadap apapun, baik-baik saja, tetapi jika itu menjadi utama dalam hidupmu, maka telah lahir spirit kesombongan dan spirit penghakiman.
Ada orang merasa dia sangat rohani. Dia berjalan tidak mau lihat kiri kanan. Dia selalu seolah-olah sangat rohani. Dan karena dia merasa sangat rohani, maka dia bisa menghakimi dan menghukum orang lain sebagai orang sekuler. Dan itu bisa terjadi dalam rumah tangga kita. Di Belanda, saudara-saudara, saya ada pernah ke Belanda. Anak-anak muda itu rata-rata enggak ke gereja, nyaris. Tapi ketika ada pabrik kimia di Uni Soviet, mereka semua keluar untuk memprotes. Mereka menolak semua prinsip-prinsip industri kimia yang bisa mematikan manusia. Jadi diam-diam mereka mungkin tidak rajin ke gereja. Tapi diam-diam mereka juga punya kerinduan untuk menghormati keberhargaan manusia. Saya tidak bilang bahwa Anda enggak usah ke gereja atau Anda rohani, tidak. Tapi jangan kita menilai orang berdasarkan paradigma kita. Orang Yahudi menilai yang Kristen Yahudi rendah. Orang Yunani menilai yang Kristen dari Yunani rendah. Orang Kekaisaran Romawi menilai rakyat ini rendah. Tapi Paulus datang dengan kebenaran. Sebelum dia beritakan kebenaran, dia sudah bikin keputusan final. Dia sudah lepaskan semua kebanggaan dia. Dia lepaskan semua kemegahan dia. Dan dia berkata, bermegahlah dalam Kristus. Karena kamu tadinya sampah. Kamu tadinya durhaka. Kamu tadinya terbuang. Tapi karena Kristus, kamu diangkat menjadi lebih mulia dari segala kekayaan dunia. Haleluya. Amin. Kalau ada yang duduk dekat suami istri, coba bisikin sama dia. Saya bangga, bukan karena kamu, tapi karena Kristus. Haleluya. Pak Joni bilang sama Ibu Lisa, aku bangga karena punya Kristus. Kamu memperlengkapi kebanggaanku. Ibu Foni bilang sama Pak John, aku bangga karena Kristus. Pak John hanyalah pelengkap dari kebanggaanku. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak kecewa. Ketika pasangan kita tidak memenuhi harapan kita, kita enggak perlu kecewa. Karena dia bukan rumus utama kebanggaan kita. Dan Yesus tidak pernah mengecewakan. Bilang amin. Pak Agus. Siapa nama istrinya Agus? Pak Agus bilang sama Ibu Cahaya. Pak Agus itu wajahnya bercahaya karena dapat cahaya dari Ibu Cahaya. Kalau saya sebut nama mereka, kasih spotlight. Pak Joni, saya minta kasih spotlight kalau ada nama yang saya sebutkan. Pak Agus Lete. Dari sini nggak bisa, mesti Pak Joni. Pak Stefanus, Anda berbangga karena Kristus. Amin. Mana Pak Luhut? Pak Luhut sama Ibu Adriana. Ibu Adriana mana? Bilang sama suamimu, aku bangga karena Kristus. Anda cuma pemberi uang, tapi Kristus pemberi keselamatan. Haleluya. Tapi itu juga penting. Amin. Jadi mari saya mau ajak kita, pasangan kita bisa mengecewakan. Gembala bisa mengecewakan. Pendeta bisa mengecewakan. Opung oma bisa mengecewakan. Anak-anak bisa mengecewakan. Tetapi karena Kristus menebus kita, maka kita semua sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Ini penting buat kita. Supaya kita tidak merasa terhina karena Kristus. Jangan malu karena Anda percaya Kristus. Karena dia menebus engkau, dia membenarkan engkau, dia pulihkan engkau, dan dia menjaminkan satu yang pasti, keselamatan kekal bersama dengan dia. Dia yang jamin itu. Ada orang bangga jadi anak presiden, tapi saya mau kasih tahu, presiden cuma 10 tahun.
Bangga jadi anak gubernur, cuma 10 tahun. Bangga jadi anak bupati, 10 tahun. Bangga jadi anak ketua sinode, mungkin juga, ya 10 tahun. Tapi aku bangga, karena aku anak Allah, kekal selama-lamanya, dan garantinya ialah Yesus Kristus Tuhan. Jadi mari kita bikin daftar. Lalu kita hari ini ambil keputusan. Semua yang aku miliki baik, tetapi kebanggaanku karena Kristus. Kalau saudara tanya saya, apakah saya berbahagia karena punya Ibu Nana, Yanson, dan Kevin? Tidak. Saya tidak berbahagia karena mereka. Saya berbahagia karena Kristus. Dan mereka melengkapi kebahagiaan saya. Saya berbahagia karena Kristus menyelamatkan kami. Dan mereka adalah orang-orang, anggota keluarga saya, yang menggenapi, melengkapi seluruh kebahagiaan kami. Dan kami hidup dalam kemuliaan. Karena itu, di rumah kami tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Lihat Ibu Nana itu. Ya, lihat Kevin, Yanson. Mereka anak-anak kebanggaan. Yanson dan Kevin. Mana Kevin di Salatiga? Ya, dia itu juga anak kebanggaan. Mana itu Fernando di Jogja? Itu juga anak kebanggaan. Fernando, jangan bangga karena bapamu dan ibumu. Kamu bangga karena Kristus. Bapamu dan ibumu melengkapi kebanggaanmu. Jadi kalau bapak dan mama terlambat kirim uang, itu biasa saja. Karena Kristus lebih hebat dari uang itu. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita ambil keputusan yang radikal. Aku bermegah dalam Kristus. Karena aku dibenarkan. Karena aku dapat kasih karunia gratis. Karena aku ikut terlibat dan dilibatkan dalam penderitaan nama Kristus. Dan yang keempat, aku bangga karena aku punya pengharapan keselamatan kekal. Kalau itu menjadi gaya hidup kita, maka saya percaya dalam situasi apapun, kita tidak akan meninggalkan Kristus. Dalam situasi apapun, kita saling mengasihi. Dalam situasi apapun, kita saling menghormati. Dalam situasi apapun, kita tetap hidup dalam kemuliaan Tuhan. Saya berdoa supaya jemaat ini, jemaat GKO Sola Gracia, hidup karena anugerah, tetapi juga karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.